Saya Wisnu Prabajati dan sini saya ingin mempresentasikan kelas minat saya di kelas 8 semester 1 tahun 2025. Udah, Bu. Nah, di sini daftar pustakanya. Pustakanya itu ada pertama ada latar belakang, yaitu alasan yang membuat saya menjalankan dan menggali tentang proyek ini. Kedua itu ada manfaat dan dampak, yaitu apa sih manfaatnya proyek saya dan apa dampak negatif juga positifnya bagi saya dan orang lain. Ketiga ada step by stepnya nih, yaitu gimana nih cara saya membuat podcast ini dan juga apa yang telah saya lakukan selama di penelitian proyek saya kali ini. Keempat, ada kesimpulannya. Dari seluruh hal yang telah saya lakukan, hal apa yang telah saya dapat dan bisa saya simpulkan. Terakhir itu ada refleksi, yaitu setelah semua hal yang telah saya lakukan, apa evaluasi dan refleksi yang telah saya rasakan. Ih, nggak bisa. Kanan, Bu. Perkenalan dulu nih ke podcast aku bernama Mistika, yaitu singkatan dari Mistis Al Kausar. Kanan, kiri ya. Punten, Bu. Punten, Bu. Gak mau. Perkenalan dulu. Pertama, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Yusuf Bejati, siswa kelas 8 angkatan 2025-2006 di SMP Al-Kausar Lab School. Saya adalah seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terkait hal-hal yang saya minati. Maka saya juga ingin maka saya juga suka bereksperimen atau mempraktekkan sesuatu. Saya memiliki cita-cita yaitu menjadi musisi dan penulis novel dan ahli teknologi. Maka dari itu, saya ingin meningkatkan pengalaman saya di bidang seni, terutama di sastra bahasa dan seni musik, dan juga ahli teknologi. Selain itu, saya juga punya impian yaitu berkuliah di Universitas Gajah Mada atau UGM atau di International College seperti MIT. Nah, masuk nih kita ke latar belakangnya. Selama saya hidup, bahkan sampai hari ini juga, sampai detik ini, saya tidak pernah tuh mengalami hal-hal mistis atau kejadian seram yang berkaitan dengan paranormal atau hantu di pengalaman saya. Beberapa cerita mistis yang pernah saya dengar itu cuman cerita fiksi buatan orang lain aja, yaitu untuk menghibur atau menakuti orang lain. Karena hal itu, saya tidak percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan hantu atau mitos. Saya merasa itu hanya stereotip dan sugesti orang lain terhadap suatu hal. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya tentang hal mistis, saya ingin membuat podcast bersama orang yang ahli bernama Mistika atau Mistis Al-Kausar yang telah kita buat perkenalannya tadi. Iya, nama podcastnya Mistika. Nah, sesi kedua ini ada apa manfaat dan dampak bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain juga. Nih, manfaatnya kalau bagi menurut saya sendiri yaitu bagi orang lain, menurut saya dengan saya membuat podcast ini, saya ingin bisa memotivasi orang lain dan memberi wawasan kepada orang lain tentang hal mistis serta yang berkaitan dengan topik ini. Selain itu juga, saya ingin membuat orang lain agar tidak mudah percaya cerita-cerita mistis orang lain, mau itu di media sosial atau kehidupan sehari-hari tanpa bukti nyata atau informasi spesifik. Lalu bagi saya sendiri, saya ingin menambah wawasan saya tentang dunia luar dan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Selain itu, saya juga meningkatkan pengalaman saya dalam membuat kegiatan di bidang seni dan teknologi atau yang sudah saya buat yaitu podcast. Nah, di sini ada dampak negatif dan positifnya, yaitu ada di masyarakat dan juga media sosial. Positifnya, pertama, menambah wawasan dan edukasi. Jadi, ketika orang-orang melihat podcast saya, dia bisa tuh dapat pengetahuan yang ada atau yang telah saya sampaikan di podcast saya. Kedua, meningkatkan kreativitas dan citra diri. Ini tuh bisa juga orang lain
dari melihat podcast saya bisa eh, memikirkan referensi yang telah saya sampaikan di podcast saya. Ketiga, meningkatkan ketertarikan terhadap budaya lokal. Keempat, membangun pendirian yang positif dan membantu mengatasi rasa takut dan keingintahuan. Nah, sedangkan negatifnya nih, ini seluruh negatifnya itu menyambung. Pertama itu potensi salah paham atau kontroversi. Kedua, misinformasi dan miskomunikasi. Ketiga, menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Keempat, stigma sosial. Nah, semua dari keempat ini tuh menyambung dengan nomor dua, yaitu misinformasi dan miskomunikasi. Oke, lanjut. Nah, ini step by step saya untuk membuat podcast Mistika ini. Pertama, saya membuat naskah dan konsep podcastnya terlebih dahulu. Kedua, saya menghubungi dan menawarkan kerjasama kepada orang-orang yang ingin saya pilih untuk menjadi narasumber. Ketiga, saya membuat jadwal rencana pelaksanaan dan membuat tim podcastnya. FYI, podcastnya itu ada Dava dan juga Alik. Makasih ya. Ketiga, saya membuat jadwal rencana pelaksanaan dan membuat tim podcastnya. Udah. Keempat, saya memastikan lokasi dan properti serta meminta izin untuk memakai tempat dan properti untuk saya pakai menjadi latar tempat podcast. Dan korbannya atau bagian inti yang pentingnya, saya memulai podcastnya bersama para narasumber dan tim saya. Terakhir, saya mengedit video dan membuat kesimpulan dan pelajaran yang bisa saya ambil dari podcast Mistika buatan saya sendiri. Nah, dari semua ini, apa kesimpulannya? Dari kesimpulan yang telah saya buat itu, semua hal-hal mistis ya adalah hal yang nyata, namun tidak semua orang bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Ada dua segi pandangan yang bisa menjelaskan hal ini, yaitu dari segi agama dan juga dari seni dan sosial. Pertama nih dari segi agama dulu, yaitu dari segi agama Islam. Kita memang sudah diajarkan untuk mempercayai dan mengakui hal gaib dan tak kasat mata, mulai dari sifatnya, ciri-cirinya, dan jenisnya, seperti setan dan jin. Lalu, kalau dari segi seni dan sosial, hal mistis itu dianggap sebagai ekspresi kreativitas dan imajinasi dari seseorang. Selain itu juga untuk menjadi media hiburan dan mencerminkan rasa takut atau trauma dari seseorang. Ini juga saya mencantumkan dalil terkait hal-hal mistis atau gaib ini. Pertama itu Al-Baqarah ayat 3, yaitu intinya tentang orang muslim yang beriman itu adalah muslim yang beriman kepada hal gaib seperti jin, malaikat, Allah, surga dan neraka. Kedua itu ada Al-Jin ayat 1 sampai 2. Di ayat ini tuh menjelaskan bahwa jin itu ada yang terpukau dengan Al-Quran, dengan orang yang membaca Al-Quran. Itu menjelaskan bahwa jin ada yang kafir dan juga ada yang beriman. Membuktikan juga bahwa jin itu juga nyata. Nah, kalau refleksinya dari semua ini, apa tuh refleksinya? Setelah saya membuat podcast yang membahas topik mistis, saya menyadari bahwa hal mistis tidak hanya dapat dilihat dari sisi menyeramkan dan menakutkannya, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya, spiritual, dan estetika yang menarik untuk dipelajari. Dari segi agama, terutama Islam, saya belajar bahwa mempercayai hal-hal gaib memang bagian dari keimanan, namun pembahasannya harus tetap dalam batas akidah yang benar dan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti tahayul atau kesyirikan. Sedangkan dari segi seni, saya memahami bahwa tema mistis dapat menjadi bentuk ekspresi, kreativitas, dan media untuk menggambarkan rasa takut, misteri, serta imajinasi manusia. Melalui penyajian cerita dan riset yang telah saya gali, unsur mistis bisa diolah menjadi karya yang menghibur sekaligus edukatif. Oke, topik utamanya telah selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan? Videonya itu saya belum upload di Google Drive sama YouTube karena emang lagi sibuk aja. Ada di sini video. Tunggu sebentar ya. Bisa tinggal ini aja. Dan aduh, mouse-nya mana?
Oke, kenalan dulu ya, belum masuk podcast. Jadi aku sebagai apa nih? Sebagai ya juru bicaranya gitu. sama sebagai host podcast ini ya. Oke, ini di kanan aku nggak tahu nih makhluk apa. Kita suruh kenalan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ada Pak bersama. Saya di sini sebagai kameramen di sebelah situ ya, teman-teman. Di situ pokoknya. Ya di situ lah ya. Di situ ya. Nah, di sini juga kerja saya. Iya apa nih? Langsung ribut mic gitu. Langsung. Kenalan yuk. 50 Nama saya Muhammad Aisyah Dardin, saya sebagai kameramen utama. Oh gini ya. Nah, ini ketika saya memulai podcast sesi pertama dengan Pas API seperti ini. Suaranya emang kecil. Dia cuma langsung emang harus pakai headset sih. So mic-nya nggak nyambung soalnya. Kesempatan melihat sesuatu itu disiapkan juga mentalnya. Jadi kalau sekiranya lah ini mas penakut atau segala macam, ya akan di cover untuk sesuatu kecuali ada memang ada urusannya, ada kepentingannya, bisa melihat sesuatu itu, bisa menyaksikan sesuatu, bisa merasakan sesuatu. Ini sesi pertamanya dan sesi keduanya bersama Pak Albert. Refleksikan. Terus di Jepang juga ada ini memakai bajunya juga budaya khas mereka, ada yokai budaya lain gitu. Nah itu kan salah satu bentuk kreatif dan imajinasi kita kan, bagaimana kita melihat mereka. Nah jadi menurut Bapak itu bagaimana? Iya, kalau di Indonesia sebagian memang yang dilihat-lihat itu emang ada. Kalau Oke, di udah. itu lebih kepada imajinasi. Lanjut ke sesi pertanyaan. Apa ada yang ditanyakan? Salman. Salman. Ayo, semuanya harus tanya anyway. Jadi Saran ya, saran. ya saran. 1, 2, satu lagi 3 orang. Wow. Ada. Ada. Akram. Mau nyaranin aja bahwa apa dulu lah. Selain presentasi itu bukan skrip. Jadi yang harus ditampilin cuma kesimpulan dari apa yang kamu sampaikan aja. Gak usah full dari apa yang kamu ngomong dijadiin slide. Ya. Coba tadi mundur ke slide sebelum. Ya. Ini. Nah, itu yang negatif nomor 4, stigma. Kan kamu tadi nggak ngejelasin stigma apa? Di stigma Stigma tuh kayak cap seseorang. Ya maaf lupa. Iya. Yes. Jadi stigma tuh kayak cap atau penilaian negatif terhadap sesuatu. Misalnya, contoh nih, saya kan bikin podcast ini. Ada stigma sosialnya itu orang lain mencap negatif podcast saya. Misalnya isinya jelek, caranya nggak bener, suaranya kecil, seperti itu contohnya. Begitu. Kan tadi udah dijelasin di latar belakangnya. Nah itu sebenarnya saya juga bingung ya ngejawab itu. Pertama kan kalau misalnya mistis kan pasti serem kan? Nggak juga serem sih. Pasti kayak nggak nyaman. Cuman kalau mungkin dari saya sendiri awal pertama kali itu saya nggak takut dulu tapi senang dulu. Karena first time pengalaman ada mistis gitu. Sebelumnya ngelihat nggak pernah, ngerasain juga nggak pernah. Jadi kalau misalnya udah ada pengalaman sendiri, aku bakal senang dulu sih, baru takut gitu.
Saya boleh nanya apa aja hal-hal yang didapat dari Pak Sapai dan Pak Alfatri yang menarik? Waduh, agak lupa dikit. Ada di sini deh kalau nggak salah. Pokoknya kalau Pak Sapai itu menjelaskan kepada saya kalau misalnya orang yang bisa melihat apa sih melihat hal-hal mistis itu tuh artinya jiwanya dekat dengan raganya. Misalnya dia tuh beriman, orang yang beriman, jiwanya itu lebih melekat gitu sama badannya. Jadi dia bisa merasakan atau melihat hal-hal mistis di sekelilingnya. Kalau dari Pak Al-Fatri itu sesuai dengan ya kesimpulan saya itu yang ada di sini, Pak Al-Fatri itu menjelaskan kalau di budaya-budaya barat itu hal mistis itu cuman dianggap sebagai ekspresi kreativitas doang yang sudah saya tulis di sini dan juga untuk media hiburan misalnya seperti di bioskop, drama teater ataupun misalnya kisah-kisah begitu. Gitu, Bu. Kalau dari Pak Al, Ya tadi dari Pak Al. seni dan sosial Ya. ya. Hal mistis dianggap sebagai ekspresi. Oh, ini tuh dari dua expert itu ya. Dekat antara jiwa dan raganya. Iya, kurang lebih seperti itu. Maksudnya apa ya? Mungkin bahasa yang saya sampaikan itu agak beda ya sama yang disampaikan Fasapai. Cuman saya ngerti tapi belum terlalu jago gitu buat menyampaikan kepada orang lain gimana. Untuk lebih jelasnya bisa nonton podcast saya. Kan Udah terpuaskan, lumayan lah terpuaskan. Cuman yang belum terpuaskan itu pengalamannya. Belum ada pengalaman langsung. Ya udah seperti situ aja. yang sabar aja. Mungkin nanti suatu waktu akan ada kesempatan untuk rasain langsung. Ya. Sudah? Apa ada yang lain? Ada yang Mau lain? ditanyakan? Tidak ada? Alik, Dapa, tim mau nanya? Alik. Baik, boleh ditutup. Oke, tunggu. Kita ke slide. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bertemu lagi di kelas minat saya di tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.